Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Wibowo dengan NIM 21113972 dari kelas IF03. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Baik, kita mulai saja. Dari komputer generasi yang pertama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tabung hampa. Yang kedua, memiliki ukuran yang besar dan berat. Yang ketiga, menggunakan simpanan luar, magnetic tape, dan magnetic disk. Yang keempat, prosesnya kurang cepat atau relatif lambat. Yang kelima, memori berkemampuan kecil. Yang keenam, membutuhkan daya listrik yang besar. Yang ketujuh, menggunakan bahasa mesin assembly. Yang kedelapan, berorientasi untuk pemakaian di bidang bisnis. Lalu untuk contoh dari komputer generasi pertama, ada ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC merupakan komputer yang sangat legendaris dirancang oleh John Mauchly dan John Presper and Kurt. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton, yang berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengonsumsi daya hingga 140 kW. ENIAC memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi tiap detik. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu ada EDVEC. EDVEC itu kepanjangan atau kependekan dari Electronic Discrete Variable Computer. EDVEC muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep store program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal. Hingga muncul desain komputer baru yang didesain oleh von Neumann dan koleganya. Komputer baru ini diberi sebutan komputer IAS atau Computer of Institute of Advanced Studies. Selanjutnya, contoh yang ketiga dari komputer generasi yang pertama yaitu adalah EDSEC komputer. EDSEC komputer adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh University Cambridge, England. EDSEC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator, di mana komputer ini mulai menggunakan raksa atau merkuri ke dalam tabung. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk menyimpan data. Lalu untuk contoh yang keempat dari komputer generasi yang pertama adalah komersial komputer. Kemudian ke komputer generasi yang kedua, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan vacuum tube. Lalu yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman Fortran dan COBOL. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan melakukan real time dan time sharing. Yang keempat, mampu memproses jutaan operasi per detik. Yang kelima, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Untuk contoh dari komputer generasi yang kedua, ada DEC PDP-1. DEC PDP-1 merupakan singkatan dari Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor 1. Ken Olson dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEC pada tahun 1957. DEC telah memproduksi mesin 18 bit pertama kali. Selanjutnya, contoh yang kedua dari komputer generasi yang kedua yaitu IBM 7094 atau 7094. IBM 7094 dirilis pada tahun 1962, memiliki IBR atau Instructions Backup Register yang difungsikan untuk membuffer instruksi hingga komputer mampu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi. IBM 7094 juga dilengkapi multiplexor. Multiplexor ini digunakan untuk melakukan multiplex pada saluran data.
Komputer ini mengalami peningkatan performa, kapasitas besar, dan mampu menekan biaya operasional, sehingga IBM 7094 bisa dibilang komputer yang memiliki atau mempunyai kinerja yang bagus di masanya. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga dari komputer generasi yang kedua yaitu UNIVAC 3. UNIVAC 3 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya yaitu UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Mesin ini dirilis pada tahun 1962 dengan sistem operasi yang dikenal bernama SHIP atau BOS. Selanjutnya kita masuk ke komputer generasi yang ketiga. Komputer generasi yang ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi yang pertama. Yang kedua, kapasitas memori lebih besar dan mampu menyimpan ratusan ribu karakter yang sebelumnya hanya mencapai puluhan ribu. Yang ketiga, mampu melakukan multiprocessing, yaitu dapat memproses jumlah data dari sumber yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Yang keempat, mampu terhubung dengan komputer lainnya. Untuk contoh yang pertama dari komputer generasi yang ketiga yaitu IBM S360. IBM memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM S360, diberi nama 360 karena komputer ini didesain memiliki kemampuan untuk melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Lalu untuk contoh yang kedua dari komputer generasi yang ketiga yaitu DG Nova atau Data General Nova. DG Nova adalah komputer berukuran kecil 16 bit pertama yang dibuat pada tahun 1969. Komputer ini dirancang oleh Edson de Castle dari DG atau Data General. Komputer Nova ini memiliki rancangan yang mirip dengan PDP-8, namun Nova memiliki kemampuan yang lebih baik. Kemudian untuk komputer generasi yang keempat, memiliki ciri-ciri yang pertama IC lebih kompleks dan terintegrasi, lalu menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Yang ketiga, dikembangkan oleh VLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Yang keempat, menggunakan mikroprosesor dan konduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Untuk contoh dari komputer generasi yang keempat yaitu IBM S370 yang dirilis pada tahun 1970. IBM S370 mulai menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Kode dasar instruksi S370 disimpan pada RCS. Untuk yang kedua ada Apple Macintosh 1 dan 2. Apple Macintosh sangat populer di masanya karena Apple Macintosh memiliki komputer dengan sistem grafis yang mumpuni. Apple Macintosh mampu mengalahkan pesaingnya karena sistem ini sedangkan pesaingnya masih menggunakan komputer berbasis teks. Hingga pada generasi keempat mulai digunakannya PC untuk melakukan pekerjaan pada seorang. Lalu kita masuk ke generasi kelima. Pada komputer generasi kelima mengalami evolusi pada perkembangan komputer yang cukup pesat karena pada evolusi generasi kelima ini komputer mulai memiliki penyimpanan yang sangat besar dengan pemrosesan yang cukup cepat. Tanya itu komputer generasi kelima juga memiliki desain yang lebih elegan serta fleksibel. Hingga saat ini komputer generasi kelima akan terus berkembang dan akan semakin canggih. Tak menutup kemungkinan akan muncul komputer generasi ke-6 dengan memanfaatkan teknologi yang terus dikembangkan. Untuk komputer generasi kelima ini kita ambil contoh itu kayak PC pada lab-lab atau yang sering kita gunakan di kampus maupun kantor-kantor. Lalu ada laptop juga yang sering kita pakai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.